Nah kan Pak, buat apa you waste your time for this country? Dia bilang, kita tak bisa ngomong gitu loh. Nggak ada yang terima kasih sama lu Pak, lu percaya sama gua. Yang paling kita khawatir itu orang merasa nggak ada harapan, nggak ada guna jadi orang baik di Republik ini. Nggak ada guna. Kalau semua berpikir seperti itu, ya nggak ada masa depan bangsa ini. Menurut Pak Ahok kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset, kalau oknum hakim, mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong? Gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya. Gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana Antabaranta nih. Gue ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Nah, gue tangkap si A nih. Gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Gue tangkap nih. Si A yang nyolong koruptor nih. Gue panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul gak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya. Lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang. Atau panggil laki lu datang. Anak lu datang. Mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah. Setengah harga. Daripada lu gak dapat? Yang udah keluar ke koran. Mobil-mobil lu semua. Gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih. Belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gue sita. Yang ini harta lu yang mana belum ketahuan. Lu jual tuh apartemen lu, rumah lu. Berapa ada emas lu semua. Gue udah rampas nih. Ada pernah ngitung gak? Ada pernah terbuka gak? Harta yang dirampas dipakai kemana semua. Emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Udah ada tukang ngumpul tuh. Tanah 20 juta bisa jualnya 5 juta nih. Gue sita. Lu daripada gak dapat duit. Itu bisa terjadi. Nah lalu apa solusinya? Kita ini Pak SBY udah tanda tangan. Ratifikasi di konvensi PBB. Melawan korupsi. Di situ dijadikan undang-undang. Hasil ratifikasi konvensi PBB tadi. Kalau saat itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Kalau nggak salah. Di situ ada prinsip illicit enlistment. Jadi ada penambahan kekayaan yang ilegal. Itu bisa disita untuk negara. Dan kenapa undang-undang itu belum bisa berfungsi? Karena di dalam pasal terakhir harus pelaksanaannya melalui PP, peraturan pemerintah. Kenapa PP itu butuh? Minimal ada satu list. Kalau kamu punya harta sekian, pajak yang lu bayar mesti sekian dong. Ya kan? Uang kamu sekian. Makanya di situ kita kasih tax amnesty. Dulu aku berpikir pemerintah kasih tax amnesty mau melaksanakan ini gitu loh. Pemutihan lah, yang udah kaya-kaya sudahlah, nggak apa-apalah. Lu mantan koruptor nggak apa-apa. Lu juga belum tentu masuk surga juga kok. Lu juga belum tentu lebih bahagia juga kok hidupnya kok. Yang penting rakyat jangan lu bawa ikut susah. Lu belum tentu bahagia, lu belum tentu masuk surga, rakyat lu paksa masuk neraka, kira-kira gitu loh. Lu bikin susah, gak fair. Lebih baik udah kita mesti belajar ikhlas. Lu makan tuh duit semua. Tapi tolong jangan bikin susah kita lagi nih. Nah itu gak pernah keluar PP-nya. Padahal PP itu kalau keluar, gak usah undang-undang perampasan aset kok. Kalau menurut gua ya. Tinggal dibuktiin aja. Kan itu buktiin. Atau kedua, kalau ngomong lagi perampasan aset undang-undang. Selalu tuduh ya. PDIP gak mau nih ketua nih. Mayoritas pegang di Senayan siapa sekarang? Partai pemerintah tuh. Undang-undang dibikin presiden dan dewan. Kok gak ada suara lagi? Kamu mau bikin gitu ya?
Nah itu kalau ada undang-undang itu pun, kalau nggak mau perbaikin gaji, nggak mau pembuktian terbalik segala macam, oknum hakim bisa meres orang gila-gilaan ini. Apa ada hukuman mati? Lebih celaka lagi. Lu daripada mati, mendingan semua harta lu kasih dong. Nah, terbukti oknum hakim terima duit. Yang pengen jaksel. Sampai ada 1 triliun lebih. Panitra bisa kaya gitu. Dia dalam testimoni bilang apa? Gue juga bingung, orang percaya sama gue kan kasih duit itu banyak. Karena orang cenderung pengen bebas kan. Apalagi kalau hukuman mati, lebih cepat lakuin apapun. Jadi bukan itu solusinya. Sekarang gitu deh, kalau mau niat baik, kalau menurut saya, boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga, kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang. Nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh nggak. Baru kurasa tuh. Gue jadi gubernur jadi miskin. Tahu kenapa? Jadi dulu dia kebak daerah, gue kasih tahu nih. Kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina, ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit, honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya berhenti tuh, sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah gak rakyat tahu soal itu? Gak tahu. Dia bilang gaji kecil gak boleh naik demi rakyat, nanti naik gimana, semua ribut. Saya nggak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja, aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga nggak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi apa tau nggak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB. 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue dapat dari PB1. Yang restoran lu makan, hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong. Anak gue sekolah agak mahal. 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga. Itulah sombongnya gue bilang. Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi itu gak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong. Karena dipungut oleh gue. PB1 juga dipungut dari gue. Ada peraturan Mendagri mengatakan, maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gue hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gue mau kok gak bisa deposito lagi? Kok tinggal 700-800 juta setahun sisanya? Kan bapak udah berkurang penghasilannya. Jadi begitu ada yang mau mecat gue jadi gubernur. Kan dia bilang kan mau pecat gue jadi gubernur gitu kan. Ya gue bilang kalau lu bisa pecat gue ya gue terima kasih lah. Gue keluar lah. Gue kerjanya gajinya gak cukup kok sebetulnya pas-pasan dia gak nyolong. Lu mau mecat gue ya gue terima kasih. Makanya waktu gue kalah liat muka gue sedih gak? Biasa aja kan. Gue happy aja. Cuma memang nolong orang lebih banyak jadi pejabat. Waktu gue di Pertamina gue ngomong kok. Suruh gue Pertamina tadi mau suruh gaji dirut kan. Oke, bonusnya berapa? Kalau gue bisa kasih untung 5 miliar dolar boleh gak 50 miliar? Ada aturannya. Oke, gue mau. Profesional dong. Mainin demo. Jangan jadi dirut dulu ya. Demo nih, jadi komut. Lama-lama udah 3 tahun gue mulai sadar nih. Gak serius gue jadi dirut. Ya udah gue pura-pura ngomong gue gak mau jadi dirut deh. Padahal gue pengen jadi dirut. Gajinya 45% jadi 100% kok. Terus gue bisa selesaiin banyak hal. Yang gak mau ngasih gue. Ya gue mesti tahu diri. Gue bilang gue mau jadi dirut dah. Kayak gitu aja. Jadi gak ada niat.
Nggak ada niat untuk perbaiki menurut gua gitu. Saya pengen tanya yang itu, yang tadi yang mengenai RUU perampasan aset, agak sedikit clawback. Soalnya itu menarik banget. Kan ngerti, bisa aja dijadikan loophole. Bukan di Indonesia ini ya, di negara lain gitu ya. Untuk jadinya memeras salah satu orang gitu kan. Nah tapi kan mungkin ya rakyat-rakyat, soalnya kan kalau misalnya saya bikin video, sering banget nih komentar-komentar. Justru itu. Nah. Justru maksud saya, mungkin termasuk lu juga kena nih. Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara dua itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat nggak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja, tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ kan mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enrichment. Sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa tau nggak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan. Semua rakyat bisa lihat. Kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya gak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue gak sampai 30. 20 cukup. Kepala daerah semua. Gue kasih lu hak upah pungut lu boleh ambil. Sesuai penghasilan. Dirjen, Sekjen, Irjen, lu bayar gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang makapos. Lu periksa aja sekarang. Belanja pemerintah sama belanja swasta. Sama gak? Gak tau Pak, mungkin sama Pak. Lu main pintar lo. Ini podcast lo tuan rumah kan. Jika ada protes apa-apa, ada yang keberatan pernyataan kami, yang bertanggung jawab namanya Leon. Saya hanya tamu saja. Tapi lu mirip-mirip si Toto ya. Lu pikir-pikir ya. Kayaknya boleh masuk politik nih lu. Udah cocok nih. Toto. Iya. Toto Yunarto masuk politik, dia bilang gara-gara ikut gue, bilang bapaknya dulu. Sebenarnya. Ngurusin survei. Iya, tapi menurut Pak Ahok ya, apakah ada ruangan untuk orang yang memiliki idealisme yang tinggi, yang maunya bersih, yang maunya majuin negara, ada ruangan gak sih buat orang seperti itu? Atau orang seperti itu bakal dimusuhin rame-rame dan dia akhirnya ya hilang juga gitu? Ruang tetap ada. Sama kayak bisnis kan. Lu sesusah apapun untuk penetrasi pasar, tetap ada pasar ceruk kita masukkan. Niche market kan. Sama. Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur gak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua. Gak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana gak jujur kok. Tapi kan gak bisa kesempatan milik lu. Kalah. Tapi kan dia tetap milik lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Yang paling sering terjadi di kita. Kalau kita masuk ke politik dengan idealisme. Kita mulai melihat, wah ini rakyat kok gak dikasih duit ini, gak menang nih gua nih. Semua pada nyolong duit nih. 5 tahun lagi kalau pada nyolong duit, gua gak ada duit, mana bisa bersaing. Gua juga mesti nyolong. Hilang deh. Berarti gak ada lagi orang yang diandalkan rakyat. Jadi coba kalau gak nyolong, gak kepilih. Kan kita percaya, amanah. Tuhan yang kasih kekuasaan. Sejarah ini punya Tuhan. Kenapa lu takut? Kita lebih takut ada orang tidak berpegang pada prinsip. Berpolitik tuh pakai prinsip. Lu jangan menyerupai mereka dong. Lu bertahan dong. Lu gak jadi apa-apa. Yang penting lu masih hidup kan. Minimal ide lu disampaikan. Bisa bangkit kok orang-orang untuk fight gitu loh. Minimal bukan ada orang. Ada standar yang dituntut oleh rakyat. Pasti rakyat akan menuntut standar. Terus kan bayar minimum. Soalnya nggak mungkin lah ada pejabat mau kerja buat kita segala macam. Makanya saya bikin standar itu di Jakarta. Standar membuka semua anggaran. Standar orang gampang ditemuin. Sehingga orang satu hari begitu nggak dapatkan itu, dia mulai tahu nih. Kalau dulu kan nggak. Ya memang begitulah nasib kita. Sama pejabat ya begitu. Tapi begitu kamu bikin satu standar, itu kan membuat orang
meminta standar ini. Kalau waktu kita reformasi kemarin, kan kita belum punya standar. 35 tahun dikuasain, gak ngerti standar. Semua ada gilirannya kan. Yang paling kita khawatir itu orang merasa gak ada harapan, gak ada guna jadi orang baik di Republik ini. Gak ada guna. Kalau semua berpikir seperti itu, ya gak ada masa depan bangsa ini. Itu pikiran saya seperti itu. Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya atau enggak KDM gitu misalnya yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain. Apakah itu di encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu mungkin karena memang zamannya medsos ya. Jadi orang lebih gampang itu untuk menyampaikan sesuatu. Kalau waktu zaman saya dulu itu eksiden. Gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, lalu orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah paksa aja rekam. Karena ini public office. Waktu rapat itu yang di-upload. Supaya rakyat tahu. Yang harus dilakukan buat saya, yang menguntungkan rakyat itu, ya semua putusan Anda waktu rapat, dirapim, kan untuk publik dong. Tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B, membuat keputusan. Itu harus di-upload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu yang menurut Pak Ahok lebih penting. Ya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gue, wakil kota gue, bupati gue, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gue lu. Nah, itu yang kedua, lu boleh pungut pajak gue. Lu pakai duit, belanja duit. Lu upload gak di website lu? Supaya gue bisa lihat nih. Lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu ke luar negeri melulu, terus kerja apa lu ke luar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja, terus studi banding. Jadi, yuk kalau betul-betul mau transparan, gunakan medsos wajib. Karena itu paling murah. Tapi bukan pencitraan. Asli. Bukan cuma pencitraan gue datang ke sini marah-marahin orang segala macam. Bukan. Solusinya apa? Dan kita bisa hitung kok. Kan kira-kira gini kan, waktu susun anggaran, terus saya selalu bilang gini, susun anggaran itu patokannya gini ya. Setiap sen yang dikeluarkan, kan istilahnya money follow function kan. Setiap sen yang dikeluarkan harus bisa membuat penuh otak rakyat, perut rakyat, dan dompet rakyat. Ya dong? Otak, perut, dompet. Itu diterjemahkan nggak di dalam anggaran lu? Lu jalan-jalan ke Swiss kemana-mana, bawa rombongan, habis berapa miliar, ke Amerika, ya ikut rombongan gak bisa bahasa Inggris pula. Terus habis dia kunjungan kerja, ada laporan gak hasilnya apa? Selama ini nggak ada laporan kalau misalnya kunker Yes. gitu. Lu cek aja dulu di websitenya Pemda ada laporan gak kunjungan kerja ke daerahnya ke luar negeri? Ada anggota dewan yang habis keluar negeri ke Amerika, dia kasih gak di websitenya laporan? Ngapain aja dia? Lu kalau mau jalan-jalan sampai sana, ya is okay lah. Lu rapat sampai siang, sore lu lihat-lihat monumen sih wajar dong. Tapi kalau lu pergi ke negara lain, zaman gua gini nih. Kita kunjungan kerja itu ke Maroko. Tukar sama parlemen. Ya mau gak mau lah, politik, diplomatik toh. Orang Maroko datang, kita DPR mesti ke Maroko. Ya, gua ke Maroko juga dong. Mau gak mau kan gua bagian kerjasama antar parlemen nih. Sampai ke Maroko. Ngomong, mana teman-teman gue siapin tiket nyebrang ke Spanyol. Itu Spanyol kan ada kerjasama parlemen yang beda bos. Jawabnya apa? Karena bagaimanapun Maroko sangat dipengaruhi oleh budaya Spanyol. Karena pernah perang Gibraltar nih. Jadi kita perlu ke sana. Terus duitnya gimana? Duitnya ngambil di kas DPR, uang euro Spanyol. Tiket udah siapin. Kau tolak. Sampai di Maroko. Kau tolak. Begitu tolak tau gak? Ini tiket udah beli ke Spanyol semua gimana?
Semua duit gue dipotong. Hilang duit gue. Tinggal $100. Malam tidur di hotel. Tinggi-tinggi lagi datangin gue. Kau tulis semua gue laporin. Ngapain aja di luar negeri. Ya dimusuhin. Gak apa-apa. Minimal ada satu standar kan. Rakyat bisa menuntut. Kenapa lu gak keluarkan seperti standar itu? Kan kenapa? Konfusius ditanya, berapa unsur untuk dapatkan kepercayaan, untuk dapatkan negara maju? 5 unsur. Ada negara, gitu ya semua ya. Yang paling penting apa? Kepercayaan. Pemerintah itu yang kuat, akan hebat kalau mendapatkan kepercayaan rakyat. Salah satu untuk membangkitkan kepercayaan dalam situasi ekonomi begitu kacau, lawan si Trump, ini lagi perang, gajah sama gajah, kita kejepit di tengah nih. Apa? Menangin hati rakyat. Trust. Lu mesti dapatkan itu gitu loh. Kan ada sebuah konotasi gitu kesannya, apalagi gara-gara yang kalau misalnya saya nge-google, saya research, itu pun yang saya bisa bacakan gaji tunjangannya berapa gitu kan. Jadi ada sebuah konotasi bahwa ya mungkin dia korupsi, bukannya benar ya, tapi mungkin dia korupsi gara-gara dia gaji kecil. Tapi ternyata gajinya nggak kecil kan, ternyata gajinya gede juga ternyata. Jadi gini berarti lah, udah gede korupsi orang juga. korupsi bukan karena gaji kecil atau besar, karena keserakahan. Keserakahan akan meneruskan jabatan. Karena demokrasi kita ini kalau tidak diedukasi dengan baik rakyat, tidak ada transparansi dengan baik, tidak ada kenegarawanan dari yang memimpin, pasti semua akan pakai uang. Yang pintar mungkin golput dapat uang. Dia nggak peduli Anda golput kok. Yang penting saya tetap berkuasa. Dulu waktu Pak Ahok menerapkan semua sistem seperti itu kan pasti kan ada orang yang dulunya sempat mendapatkan duit dari cara itu akhirnya tidak dapat gitu kan. Termasuk mau di Pertamina atau di pemerintahan sebelumnya. Kayak kira-kira perlawanannya itu seperti apa sih Pak waktu? Oh macam-macam. Bisa pasang muka masam, bisa pakai unsur SARA, bisa juga pakai ilmu magic, kirim guna-guna. Oh beneran ada pakai Oh magic-magic itu mah kan? udah biasa. Di negeri Konoha gini mah kayak gitu mah biasa. Serius. Terus cara kan biasanya kan Itu mah udah. misalnya nih kayak kemarin ada yang kirim kepala babi gitu misalnya, atau enggak dikirim threaten apa atau dimarahin terus kan biasanya kan orang kan ada sempet ininya kan pasti kepikiran gitu sehari-hari menjalankan kayak gini jadi nggak tenang hidupnya. Gimana Pak Ahok saat itu melewati itu? Saya kira sebagai manusia ya, kita semua pasti takut. Nggak ada manusia yang nggak takut. Tapi balik lagi, hidup ini prioritas hidup kamu apa? Kita kan bukan soal uang kan. Orang kan ada self esteemnya apa. Makanya saya bilang paling butuh orang, persiapan paling penting dalam hidup ini adalah setiap pagi-pagi bangun, datang ke pencipta kita. Untuk meditasi, mau saat teduh, mau lu baca firman. Karena itu yang mempersiapkan ujian itu. Supaya kita tetap setia di visi panggilan mula-mula. Kalau enggak lu takut. Dengan cara lu datang tiap pagi, lu betul-betul pasrah dan lu percaya hidup ini di tangan Tuhan. Tuhan yang kasih lu panggilan ini, dia akan menuntaskan panggilanmu itu. Itu yang aku percaya. Itu yang aku jalanin. Makanya ketika orang ngomong dagang segala macam gitu ya, aduh aku ini bego banget ya saya itu. Ngapain lu ngabisin waktu gitu banyak. Lu kalau dagang kemana lu kaya raya lu. Umur lu udah pensiun keliling dunia lu. Kayaknya masuk akal. Terus saya datang dapat itu. Mungkin nurani saya gak sebahagia itu. Saya lebih nikmatin. Gak sempat keluar negeri. Bisa contoh ya. Dengerin temen udah kaya kita main politik ada duit. Kunjungan ke luar negeri gua tolak. Ngapain buang waktu. Gue gak manfaatin buat jalan-jalan dong. Ngapain? Gak mau. Terus kita pikir teman, oh iya ya. Ya udahlah, gue terima. Memang hidupnya begitulah. Tuh tau gak apa yang terjadi? Udah sampai itu. Waktu aku keluar dari Mako, ada yang nyuruh gue tuh. Lu jangan di sini tuh, nanti bikin ribut lu. Mau pemilu, mau pilpres. Lu keluar negeri mana lu suka. Gue langsung keliling 15 negara. Akan diganti kan. Itu diganti kan. Jadi sebetulnya tuh kita gak usah terlalu ngotot sama keinginan
pribadi, tau gak? Pencipta kita tuh tahu kok kamu butuh apa. Jadi sebetulnya panggilan kamu tuh apa? Bisa waktu saya memang mau berhenti Pertamina. Saya tuh tanya sama istri kan, saya minta tanda juga tuh. Kalau istri gue bilang gini, lu gak mikir lu, anak masih kecil lu. Terus kita mau makan apa nanti lu? Lu kerja baik-baik, gaji bagus, bonus bagus. Ngapain lu? Kalau dia ngomong gitu, berarti kagak berhenti. Gue udah doa dulu nih. Tapi kalau dia bilang oke, berarti gue berhenti nih. Gue tunggu dia doa dulu. Terus gue tanya. Gue udah putusin, pikir, gue tinggal tanya lu nih. Gue mau berhenti dari Pertamina. Terus istri saya bilang, kalau itu yang terbaik, ya ikutin. Dapat poin nih. Tapi gue tanya sama anak gue sini kok. Telepon dia. Gue berhenti Pertamina. Gimana menurut lu? That's your calling, Pak. Just do it. Buat saya, ya sudah. Gue jalanin. Jadi gue hidup pas-pasan. Yang gak apa-apa. Pas-pasan tuh enak kok. Yang penting pas mau ada. Itu enak. Jadi kalau orang bilang investasi kayak teman gue. Lu pego lu. Gue udah bilang lu beli emas. Lu salah lu. 600.000 kemarin lu beli. Lu mah gampang mau minjam duit sama orang. 20 miliar juga dapat. Langsung kita beli emas. Lu bayangin 2 juta. Wah kita tiong-tiong lah. Kita bisa main basket terus keliling nih dia bilang. Kita pasti sebagai manusia. Galau dong. Iya kenapa gue gak dengerin dia. Ini pedagang gelodok nih. Udah dari dulu udah paham nih teman gue nih. Dia udah bilang. Gue udah bilangin lu beli emas. Kemarin ketemu dia. Ya kita bareng berapa jam. Aduh kita bisa ngerasa. Ya juga aduh ngapain gue bego. Ngapain sih gue habis waktu. Anak gue segini kok bisa ngomong gitu. Nah kan Pak. Buat apa you waste your time for this country. Dia bilang. Kita anak bisa ngomong gitu loh. Gak ada yang terima kasih sama lu Pak. Lu percaya sama gue. Gue pulang kamu sama dia. Marahin gue gitu. Ini anak bisa aman. Gak ada guna Papa lakukan semua. Orang benci sama lu kok. Lu second class punya citizen kok. Terus apa perasaan Pak Ahok diomongin kayak gitu? Anak lu. Iya, apa perasaan Pak Ahok? Dia ngomong. Kita dagang kecil aja. Dagang besar juga udah gak bisa. Gara-gara nama lu nih. Ini anak gue ngomong. Gak bisa dagang besar lagi. Lu disikat orang. Kita dagang kecil-kecil aja udah. Berapa kita jual gula. Jual gula aren. Kita bikin. Yang penting kita bisa survive. Ini kita ngomong. Sambil joke deh ya. Tapi sebagai manusia kita pikiran. Ya kan? Gak ada yang terima kasih sama lu. Terus respons Pak Ahok apa? Ya, gue juga bilang. Emang papa lu kelaparan? Gak pakai baju? Lu dokter lu. Papa lu masih punya pakaian, not bad juga lu bilang pakaian gue. Gue punya mobil, punya rumah, not bad lu. Kenapa bisa sampai begitu? Ini sudah ada yang ngatur kan? Tapi kita ngomong gitu kan, jaim bos, depan anak itu kan. Tapi waktu kita pulang kita mikir kan. Iya juga ya siaran, gue kerja setengah mati. Tahu gitu ngapain gue urus-urus dia orang itu banyak. Karena biaya sosial gue lebih gede daripada biaya hidup gue. Kalau periksa LHKPN gitu loh. Udah bantu orang gak terima kasih juga. Kalau gue beli emas kemarin, wah minimal gue punya berapa kilo nih. Kira-kira. Iya dong. Lo mau beli 5 kilo sekarang bisa naik 3 kali jadi 20 kilo lo emas lo. Kira-kira gitu kan. Iya, iya. Kita bisa berpikir. Tapi waktu kita datang lagi. Pagi-pagi gitu ya. Aku menyadari gitu tadi. Cara baliknya gitu. Aku datang. Aku ngomong nih ke pencipta gue nih. Aku ngomong. Aku bisa duduk berlutut ngomong nih. Ini kayak gini nih. Gue juga keki. Tapi waktu gue ngomong gitu. Saya kita baca gitu ya. Kita dapat iluminasi gitu tau gak. Baca cerita raja dulu semua. Dapat iluminasi. Iya ya. Gak ada yang ketinggalan kok. Dulu waktu gue masih muda, gue dengar saham bank jatuh cuma ratusan perak, ada puluhan perak. Gue disuruh teman gue beli, gue gak ada duit, gue gak beli. Dan gue sama teman gue yang beli, gue sama dia gak kayak kalah-kalah juga. Waktu dolar mau naik, orang kasih tahu gue gak bisa beli dolar juga, gue gak ada duit nih. Gue pakai buat kerja. Karena pas-pasan nih. Lu gimana mau saving? Kalau duit gak ada,
Teori lu sih masuk akal 70-30. Itu kalau masih bisa ngatur bos. Kalau nggak ada, ya 100 minus, 110 minus kita kadang-kadang. Karena mau gimana? Ada yang jual rumah, sewa rumah supaya bisa survive. Kan gitu kan? Nah jadi saya udah dapat itu, saya menyadari. Tapi pas saya ngomong sama ada teman saya sakti di mobil kan. Panggilan kita beda. Saya menuruti nurani saya saja itu loh. Lu gak suka sama gue gak apapun, gue tetap kerja aja. Dan gue juga gak ngarap apapun dari lu juga. Ya sama, kata bapak gue kalau mau bantu orang, ada duit ya bantu aja. Nah jadi saya selalu tiap pagi ngecas balik. Pagi saya pernah disekolahkan di Makobrimob kan. Itu sangat berarti buat saya. Karena selama 20,5 bulan itu, kita punya waktu meditasi begitu baik. Nulis, dapat, begitu baik. Itu yang buat saya kira masa depan itu, saya sama anak saya kan, anak saya mau pindah ke luar negeri. Kalau dia bilang, saya jelasin, enggak Pak. Saya pikir sini banyak peluang. Lihat semua pohon ini bisa tanam ini semua. Tanah ini gitu baik, itu subur. Lu jadi dokter, lu kerjain aja semua. Iya, saya mau kerjain. Dagang ya begitu. Banyak dagang kecil-kecil. Mungkin sini ikut 10, ikut 20, 10. Kecil-kecil aja. Tapi portofolio kita ini ada. Dan prinsip kita dagang. Itu buka lapangan kerja. Itu seperti dari almarhum Mulyapo. Saya kerja terus, buka ekspansi terus. Supaya saya bisa piara pegawai. Kalau nggak bayar gaji pegawai gimana? Saya masih cari untung supaya bisa gaji orang. Nah ini prinsipnya harus kita punya. Kalau nggak, kita jual aja semua aset. Taruh aja kan. Kerja sama orang gitu loh. Enggak. Kita pengen buka lapangan kerja. Tapi ya tentu hemat. Orang dagang gitu kan. Paling saya mau move on ke ini nih, mengenai Danantara. Apa pendapat Pak Ahok tentang Danantara? Apalagi dengan adanya Trump kayak gini, apakah itu bisa dijadikan harapan buat kita untuk mendorong ekonomi Indonesia? Dan juga kan kemarin Danantara udah merilis dia punya orang-orang yang di operationsnya siapa gitu kan. Gimana pendapat Pak Ahok? Ya kita bicara Danantara, kita harus ingat Tandi Abeng. Almarhum. Kebetulan saya panggil dia Om. Saya diangkat anak orang Bugis kan. Dia masih ada keluarga gitu. Dia kasih saya satu buku. Menarik banget. Indonesia Inc. Ini cikal bakal kayak Temasek gitu loh. Dalam konsepnya dia buku itu. Gak ada Kementerian BUMN lagi. Gak perlu. Tapi gue bercanda. Kalau gak ada Kementerian BUMN. Gue gak bisa jadi komut Pertamina dong. Karena teman gue gak bisa taruh gue di situ jadi komut. Kira-kira gitu dong. Portofolio gue gak ada dong. Tapi yang benar harusnya itu. Tidak ada Kementerian BUMN. Masalahnya. Presiden mau titip-titip orang dia gimana? Tim sesnya gimana? Masalah lagi kan. Nah harusnya gak ada titip-titip. Gak ada Pak Pramono lah. BUMN itu gak ada titipan. Lu mesti orang yang punya kriteria yang jelas. Kenal gak masalah. Tapi Anda memang kompeten di situ gitu loh. Terkenal bisa memperbaiki. Kau taruh lu. Bukan karena titipan si A si B ini. Nantara susun. Kita kalau baca berita. Kenapa langsung anjlok? Mungkin orang gak trust sama nakoda. Mungkin. Anda gimana kalau ngawasin bank? Anda saya tidak boleh jadi komisaris bank misalnya gitu loh. Tapi karena kekuasaan membuat Anda bisa ngawasin. Melalui pemilik. Ini sederhana nih. Nah, pertanyaan saya. Danantara ini dipakai untuk apa? Untuk membersihkan orang-orang brengsek. Membersihkan orang-orang yang cari broker. Beli barang. Saya tidak tahu. Tapi lihat susunan orang. Saya nggak percaya. Buat investor itu kan trust. Kan kita udah sepakat toh. Kamu kan ngarapin investor masukin duit. Saham. Dan kita udah tahu. Investor dalam negeri ini nggak sanggup untuk imbangin. Buat saya itu sederhana. Ketika Anda setup ini. Langsung saham lu anjlok semua. Itu kita baca pasar itu tidak dipercaya susunannya. Betul nggak cara bacanya? Cara baca begitu.
Kalau percaya, langsung. Kan uang lagi susah, perang dagang, Trump semua, tarif lagi tinggi. Apa kita lakukan kalau kita dagang? Hemat. Cari semua komponen, mana bisa dihemat. Itu baru orang trust. Ini nggak bisa bohong kok. Bukan saya bilang, saya nggak punya duit banyak invest. Lihat aja orang punya duit, Anda taruh nggak? Menurut saya, Indonesia Inc. itu betul. Bangun kepercayaan orang, baru orang mau masuk duit. Apakah ini menurut Pak Ahok butuh waktu? Nggak ada titipan. Nah, pertama nggak ada titipan kan, soalnya kan yang dibilang Nggak ada orang politik. Lu taruh orang yang capable. Bukan karena orang partai kamu taruh jadi direksi. Atau jadi komisaris gitu loh. Itu mesti clear. Jadi career path semua mesti jelas. Talent pool mesti jelas. Nah pertanyaan saya, Anda tunjukkan itu nggak? Butuh waktu? Enggak kok. Saya waktu di DKI nggak sampai 2 tahun saya di Jakarta. Food station Cipinang, kacau balau. Harga beras, inflasi. Padahal saya punya beras. Saya bisa beli untuk pengolahan beras semua. Cipinang, semua tukang beras, sewa tempat DKI. Saya ganti semua komut sampai komisaris, sampai direksi. Ganti hari itu semua. Saya pimpin rapat. Saya taruh di mana? Saya cari pakai headhunter tidak resmi. Semua orang bekas dari Hero. Bajak 1 set. Sampai komutnya semua. Ganti. Lu perbaiki, gue pengen harga beras tidak boleh ada inflasi. Kamu kontrol tuh beras semua. Beli. Nah sekarang dirutnya tahu siapa? Kepala Badan Pangan kita ini, Arif itu. Hasil direkrut itu. Saya tidak kenal siapapun. Saya wawancara, oke, kasih waktu 3 bulan buktiin. Bank DKI, saya pengen semua non tunai. Ini kacau balau Bank DKI sekarang. Diganti orangnya semua. Saya minta dari Mandiri, BCA, BNI. Bongkar 1 set. OJK bilang nggak bisa semua dipecat Pak. Harus sisa 1 dulu Pak. Bank nggak bisa. Oke, sisa 1 dulu. Semua ganti. Bikin sistem. Bayar non tunai semua. Mulai jalan nih. Semua transfer harus bank. Bantuan sosial harus bank. Makanya saya keluarkan satu kalimat dulu. Kalau Anda kurang beruntung tinggal di kota besar seperti Jakarta, Anda wajib punya rekening bank. Karena semua bantuan saya akan langsung ke rekening bank. Dan saya juga akan monitor Anda melalui rekening bank. Bisa nggak Republik ini memonitor bantuan sosial lewat BI, lewat kartu keluarga, lewat NIK? Gue tau nggak penghasilan sekeluarga lo? Bisa dong, pemerintah kok. Gue punya BIN, punya apa, masa gue panggil BI mau minta penduduk ini, keluarga ini punya penghasilan berapa per bulan, masa nggak bisa? Gue tinggal bikin aturan. Yang seluruh kartu keluarga itu sebulan tidak sampai 5 juta, gue kirim voucher untuk belanja makanan sampai lu cukup. Voucher digital itu mudah sekarang. Nggak bisa diuangkan toh. Kirim voucher. Supaya lu bisa bayar. Sekolah lu gue tanggung anak lu. Transport gue tanggung. Listrik gue kasih lu 1300 watt. Belum lu gak usah bayar. Bisa gak? Bisa dong. Sama lu satu keluarga. Lu gak mampu beli rumah. Lu boleh tinggal di rumah pemerintah. Bukan kasih lu. Lu hak tinggal. Sampai turunan ke anak lu juga boleh. Cucu lu juga boleh. Kalau sampai gak bagus. Satu tingkatan. Hak tinggal. Bayar iuran aja. Bisa. Karena saya monitor dari. Itu bukan ciptaan saya. Di Amerika udah begitu. Tiap 3 bulan, 6 bulan kamu lapor. Penghasilan keluarga saya cuma segitu. Saya butuh bantuan ini. Apa sih yang susah? Pas orang bagi-bagi-bagi. Kita nggak tahu. Kecaplokan 1 bungkus beras, gula. Yang 10-nya ke siapa saya nggak tahu. Itu duit saya juga. Bos pajak. Pajak saya itu. Bukan baik hati saya terima. Saya jadi pegawai. Kadang-kadang rakyat itu mesti dikasih bare minimum. Mesti naik tau gak? Nah coba kalau sistem voucher. Sistem kontrol. Subsidi saya udah cerita panjang lebar. Iya. Ini negara kan hemat uang. Gak perlu pinjam uang. Belum lagi Anda markup. Belum lagi Anda menyusun anggaran semua tidak tepat. Dia naik-naikin.
Akibatnya begitu dihitung kurang, minjem. Kalau lu sisir itu semua, bisa jadi lu masih kelebihan gak usah minjem duit. Itu yang saya lakukan di Jakarta. Efisiensinya itu. Apalagi kalau Anda transparan. Begitu transparan, saya kan bukan Superman, gak pinter. Saya sekolah biasa-biasa aja kok. Anda buka semua, rapat rapim Anda ngomong. Orang nonton YouTube lu, orang nonton website lu. Yang pinter banyak bos. Termasuk musuh lu juga mencari-cari kesalahan lu kan. Saya paling seneng itu tuh. Ya waktu kita buka di anggaran nih. Atau kita ngomong di rapat nih. Yang benci kita juga. Yang benci gue juga nonton gua. Lu jangan salah nih. Nah kita habis ngomong gini nih. Yang benci gue juga nonton. Kita dia pengen tahu nih Ahok salah ngomong di mana nih. Saya pengen tanya ini nih. Pak Ahok yang mengenai Danantara. Soalnya kan itu saya salah satu orang yang benar-benar mengikutin banget. Iya. Tapi dari sisi luar, saya kan nggak punya pengalaman dari sisi Makanya orang ide nggak salah. Kayak Indonesia ini nggak salah. Benar. Nah, salah satu yang dikomunikasikan adalah pertama nggak ada titipan. Ya, ini yang dikomunikasikan. Pertama nggak ada titipan. Yang kedua, katanya itu akan dilakukan hal yang sama juga untuk BUMN. Jadi dengan style yang ini, yang nggak ada titipan ini bakal pakai yang sama. Kita tunggu waktu aja. Danantara kan jadi pemilik nih. Kayak holdingnya nih. Harusnya tindakan berikutnya Kementerian BUMN bubar. Iya dong. Jangan sampai ada in officio di sini dong. Terus yang menentukan penggantian RUU PS BUMN siapa? Danantara atau Menteri BUMN? Peraturannya. Anda mesti clear juga loh. Nah kalau Danantara yang menentukan RUU PS, di over semua kan? Keluar undang-undang. Pertanyaan kita mesti tunggu juga. Yang ditaruh di sini komisaris semua ini titipan atau profesional. Terus Anda unlock saham Anda. Dapatin investor yang betul. Terus waktu Anda akuisisi atau merger dengan orang. Lewat broker siapa. Maksud saya itu karakter orang kalau mental kayak begitu. Berkuasa. Akan lakukan yang sama. Ya. Pak Ahok dengan apa yang tadi Pak Ahok udah deskripsikan. Pak Ahok itu optimis nggak sih dengan masa depan Indonesia? Saya dari dulu ada orang paling optimis. Bahkan habis kerusuhan Mei 98 saja. Saya diminta keluar negeri, saya nggak keluar. Bahkan ketika bapak saya diminta ikut orang Belanda waktu nasionalisasi. Bapak saya nggak mau ikut. Bahkan nenek saya ada PP 10 tahun 59. Suruh pilih warga negara Indonesia atau Tiongkok untuk pulang ke Tiongkok. Nenek saya pun menolak. Dan menerima warga negara Indonesia. Kenapa keluarga kami seperti ini? Karena kami sangat optimis Indonesia ini akan bagus. Tapi bagusnya bagaimana? Kapan? Apa kita akan nikmatin? Ini negeri bagus. Kalau dihitung pakai logika, negeri ini udah lama pecah. Myanmar saja cuma berapa ribu etnis perangnya sampai hari ini. Kita ini puluhan ribu. Artinya Tuhan sayang negeri ini. Maka itu membuat saya tidak mau pergi dari negeri yang Tuhan sayang. Dan soal pejabat yang tidak benar, urusan Tuhan akan menghukum mengganti mereka. Karena kekuasaan punya Tuhan. Dan Tuhan akan permalukan mereka satu persatu. Itu yang aku percaya. Itu aja. Mungkin ini saya pertanyaan terakhir nih Pak. Soalnya kayaknya saya udah sangat mengambil Lalu banyak seru waktu, nih, Pak. 1,5 jam udah. Iya, seru. Pertanyaan terakhir ini mengenai mungkin ada kata-kata akhir dari Pak Ahok untuk Indonesia masa depan, terutama anak-anak muda yang masih memiliki idealisme untuk berkontribusi gitu. Kira-kira apa pesan Pak Ahok? Ya, saya selalu pesan termasuk sama anak saya. Orang yang idealis, yang berintegritas, dan punya etos kerja tinggi, pasti punya masa depan yang baik. Kamu nggak percaya, kalau kita umur panjang, nanti kita catat mulai hari ini, kita hitung. Orang yang culas, yang ngaco, sama orang yang jujur berintegritas, turunannya mana lebih baik? Kita bisa buktikan. Turunan koruptor, yang nggak mau bertobat, yang merusak, bukan cuma merusak negeri ini, dia merusak anak cucu cicitnya, punya mental. Tapi ada, karena anugerah 1-2 bisa jadi baik. Kita bandingkan aja nanti. Nanti mungkin ada orang dengan AI mulai ditelusuri nih. Turunan si pejabat yang jujur sama tidak jujur itu turunan ke bawah tuh berapa yang jadi orang baik. Kira-kira gitu loh. Mungkin perlu dibuat. Dan saya percaya nanti akan jelas sekali kok. Bedanya orang yang punya integritas, punya idealis dengan orang yang tidak punya prinsip dan politik. Mana yang akan lebih bertahan. Itu yang saya percaya. Jadi tetap semangat, tetap sehat.
Terima kasih banyak Pak Ahok atas waktunya.